Biasanya tuh yang perokok pasif, ngirupin radikal bebasnya tuh asap-asapnya, CO2-nya. Itu kan ROS tuh kita bilang reactive oxygen species, radikal bebas. Dia akan merusak si stem cell di akar rambutnya. Di stigma orang memang kayak skincare tuh kayak cewek banget nih kayak gitu. Padahal memang untuk kesehatan sih, kesehatan organ terbesar kita loh. Pada saat kulit kita sunburn, pas sunburn tuh paparan matahari berlebih sehingga iritasi pada kulit ya, sering kan dulu ya kayak kita main-main di pantai kayak gitu jadi sunburn. Itu meningkatkan resiko kedepannya pada saat kita dewasa itu mendapatkan skin cancer. Lu kalau udah jerawatan di usia 23, 24 ntar nggak akan jerawatan lagi, itu benar atau enggak sih? Untuk yang hasil instan menurutku pribadi ya kayak gitu, dan yang aku pelajarin nih itu belum ada sih sampai saat ini yang betul-betul instan satu kali pakai langsung putih misalkan kayak gitu. Hati-hati, aku saranin pakai yang physical aja kayak gitu, jangan yang chemical. Pada orang yang memang jerawat aktif yang karena hormonal itu lebih chance-nya lebih besar untuk mengalami kebotakan. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku Bilal Faranov, ditemani oleh teman aku Dr. Clinton. Halo. Seorang dermatologis dan dokter kulit. Yang dimana keresahan teman-teman tentang kecantikan ya. Pengen good looking nih kayak Dr. Clinton. Waduh. Kita bakal bedah di sini. Halo, gimana? Siap dong. Aku mau tanya, latar belakangnya seorang Clinton. Dulu pengennya emang jadi dokter kulit. Lalu tiba-tiba, kayak gue harus fokus nge-glow up diri sendiri, jadi gue harus jadi dokter gitu. Gimana? Iya dong, kan kita kan membawa namanya kita gitu dokter kulit. Jadi kita harus jadi contoh kita. Nah, jadi mulai pakai skincare kayak gitu, rutinnya gimana. Dan memang ternyata ya sekalian juga ngebuktiin loh bahwa skincare tuh penting dan nyata dan hasilnya ada kayak gitu. Dulunya nggak mau, dulunya mah ya anak layangan juga, panas-panasan kayak gitu. Tapi ya seiring waktu kita tahu kesehatan kulit kayak gitu pentingnya, kedepannya kayak gimana biar nggak cepet tua, keriput kayak gitu. Jadi ya mulai pakai. Tapi kan stigma waktu aku masih SMA ke fase aku kuliah itu, kalau ada cowok yang skincarean itu masih Kayak cewek. Ya masih ngejudge ya kayak cewek segala macam. Iya, Tapi aku 4 tahun terakhir ketika teman-teman di sekitar aku itu udah mulai ngomongin skincare dan lain, aku udah mulai pakai nih dok gitu. Dan menurut dokter, ada nggak perbedaan sih kenapa cewek itu lebih harus skincarean dibanding cowok, atau memang sama-sama aja kulit cowok dan cewek gitu? Oke, menurutku pribadi ya sekarang yang udah kenal skincare kayak gitu memang penting sih, sama-sama penting. Dan bukannya gimana ya, tapi memang butuh kita sebagai manusia yang punya kulit, dan kulit itu kan organ terbesar yang kita punya kayak gitu. Kita jaga jantung kita dengan olahraga kayak gitu. Tapi kulit kita nih organ yang terbesar nggak kita rawat kayak gitu. Jadi sama-sama penting lah skincarean kayak gitu. Skincare tuh bukannya di stigma orang memang kayak skincare tuh kayak cewek banget nih kayak gitu. Padahal memang untuk kesehatan sih, kesehatan organ terbesar kita loh kayak gitu. Kalau dari POV-nya dokter, seberapa penting sunscreen sih? Karena ada yang bilang aku harus pakai SPF 50 nih. Oke. Atau ada yang bilang ayo nggak apa 30 aja gitu. Bisa share nggak kayak mitos dan fakta tentang sunscreen? Oke. Sebelumnya kan banyak nih kita dengar kayak sunscreen bikin kanker kayak gitu. Itu mitos ya, jangan dipercaya tuh kayak gitu. Oke. Dosisnya yang kurang itu misalkan Mas Bilal nih itu panas-panasan terus, pakai dosisnya nggak benar kayak gitu, terjadilah skin cancer. Jadi yang disalahin, pakai sunscreennya bikin cancer kayak gitu, padahal dosisnya yang kurang. Kebanyakan orang tuh masih belum paham mengenai seberapa pentingnya pakai sunscreen, seberapa dosis yang benar ya kayak gitu pakai sunscreen kayak gitu. Ya mitos ya kalau yang skin cancer itu ya kayak gitu, dan memang kita penting banget sih pakai sunscreen itu juga kayak gitu. Kalau orang yang pakai sunscreen tapi mikir ngapain pakai sunscreen karena aku lagi di dalam ruangan nih, itu gimana? Kan gak ada cahaya matahari masuk gitu. Oke. Kalau misalkan ruangannya gelap kayak gini nih, kayak gitu kita mungkin cuman butuh yang kandungannya iron oxide kayak gitu. Jadi untuk ngehindarin dari blue light nih yang ada di screen kayak gitu ya.
Tapi kalau misalkan tetap ada cahaya masuk itu wajib sih pakai sunscreen gitu. Dan dosisnya harus tepat. Iya, Itu dua jari sorry. 2 ruas Kayak gitu. jari. Kalau orang jerawatan kayak aku nih, tiba-tiba aku breakout nih. Gak apa-apa ya pakai sunscreen nih? Sebenarnya ada yang pro dan kontra kayak gitu. Sharing-sharing, penasaran gue. Oke. Sebetulnya kalau dari sisi saya pribadi ya, selama dia jerawatan parah, kalau bisa seminimal mungkin pemakaian daripada skincare kayak gitu. Fokus pada pengobatan jerawatnya gitu. Tapi kalau misalkan dia aktivitasnya di luar terus kayak gitu ya, mau nggak mau tetap harus pakai sunscreen gitu. Itu kenapa? Kenapa harus pakai sunscreen? Padahal aku lagi jerawatan parah nih, karena aku lagi fokus bersihin jerawat. Karena dengan paparan matahari berlebih itu akan jadi iritasi kulit kita, akan memperparah proses peradangannya itu dan jerawatnya makin banyak gitu. Dan untuk masalah SPF ya tadi ya, nah, banyak yang bilang SPF 30 aja, 45 atau 50, ada yang sampai SPF 100 kemarin aku lihat yang jualan kayak gitu ya. Sebetulnya tuh SPF itu tuh asalkan kita mengulang sunscreen SPF 30 aja tuh cukup kayak gitu. SPF itu melambangkan seberapa banyak itu si sun protection factor-nya itu dia menangkis si ultraviolet. Si SPF 30 dia itu yang dari 100% cahaya ultraviolet yang masuk, gelombang ultraviolet yang masuk, itu dia menangkis sekitar 97% kayak gitu. Naik lagi SPF 45 ya. 45 itu 98 sampai SPF 50 99. Jadi sedikit persentasenya. Yang ditangkal dan yang masuk tuh cuman perbedaannya 1 sampai 2% aja. Jadi sebetulnya kalau mau pakai SPF 30 aja itu nggak apa-apa, asal pengulangannya yang betul. 2 jam sekali katanya. 2 jam sekali di panas matahari ya, di luaran. Itu dari WHO sih yang ngasih. Kalau nggak pakai sunscreen, kelihatannya dalam waktu berapa tahun? Misalnya aku di usia 25 nih, nggak pakai sunscreen nih sampai usia 30, itu kelihatan jelas nggak? Kalau menurut pribadi ya, secara teori pasti kelihatan kayak gitu. Karena mulai dari usia 20 aja tuh kolagen kita udah turun. Kayak gitu, kolagen kita produksinya udah turun, apalagi kita paparan matahari terus. Tapi tergantung balik lagi aktivitas ya. Aktivitasnya itu banyakkan di luar atau di dalam ruangan. Kalau yang di luar ruangan itu pasti akan terlihat. Contohnya kalau di kita kan kulitnya memang tipe kulitnya tuh agak gelap ya, di Indonesia ya. Itu ya. Kayak gitu. Memang dibandingkan sama yang bule kayak gitu, yang kulitnya yang putih kayak gitu, itu akan proteksinya terhadap proteksi alaminya tuh lebih banyak gitu. Pigmennya tuh lebih aktif dibandingin yang kulit putih. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi memang kalau mau dibandingin dua ini ya memang kalau yang orang Indonesia agak kurang kelihatan kalau misalkan untuk kerutannya kayak gitu ke depannya kalau paparan terus kayak gitu. Tapi pasti akan ada kelihatan. Kalau tipe kulit Indonesia biasanya itu flek, muncul kayak hitam-hitam, belang-belang kayak gitu. Dia biasanya di usia 40-an kali ya? Ya 35, 40-an kayak gitu. Tapi tetap kolagennya pasti ada yang berkurang kayak gitu. Kerutan-kerutan halus itu lebih terjadi. Kayak gitu. Apalagi yang kulit putih itu akan jauh lebih nampak kayak gitu. Kerutannya, pigmentasinya kayak gitu juga. Makanya aku bingung, aku kenapa waktu aku masih SD, SMP, SMA nggak ada edukasi tentang pakai sunscreen ya. Bisa mungkin di sekolah seharusnya gurunya bilang anak-anak sekolah pakai sunscreen ya. Apa emang sunscreen itu nggak harus dipakai oleh anak-anak atau ya udah yang usia 17 tahun ke atas pakai sunscreen? Nah, ini seharusnya gimana seharusnya? Oke. Seharusnya ya penting tuh pakai sunscreen untuk anak. Aku pernah dengar anak di Instagram ya kayak gitu yang komen di Geko, aku kan pernah share nih bahwa pentingnya loh anak itu dipakein sunscreen apalagi aktivitas di luar. Kenapa? Karena ternyata studinya itu, tapi ini pada kulit yang putih ya, studinya, tapi nggak menutup kemungkinan yang gelap pun terjadi seperti ini. Pada saat kulit kita sunburn, pas sunburn tuh paparan matahari berlebih sehingga iritasi pada kulit ya, sering kan dulu ya kayak kita main-main di pantai kayak gitu, jadi sunburn itu meningkatkan resiko ke depannya pada saat kita dewasa itu mendapatkan skin cancer kayak gitu, seperti contohnya melanoma, basal cell carcinoma kayak gitu. Makanya penting pakai sunscreen
pada anak-anak, apalagi yang aktivitasnya itu banyak kan di luar Iya, di luar ya kayak benar. gitu. Dan di sekolah pun sebetulnya sih harusnya pakai kayak gitu. Dan ada yang komen tuh waktu itu eh, di sekolahan itu nggak boleh pakai pakai sunscreen, bawa sunscreen kayak gitu, disita sama gurunya kayak gitu. Oh iya ada ya. Ada kayak gitu, kayak waduh, seharusnya malah di sekolah disiapin sunscreen sih kayak gitu. Menurut saya pribadi sih gitu. Seru juga ya kalau misalnya kita masuk ke sekolah kan biasanya diwajibkan cuci tangan dulu. Iya. Ini ada Ada pumpnya pump sunscreen ya. Wah, rugi gitu sekolah ya. Mungkin itu bisa jadi agenda kampanye untuk the next Boleh iya. kampanye sunscreen ya. Setuju sih aku. Oke, itu udah kita obrolin sunscreen. Aku penasaran dari POV aku atau teman-temanku yang lain yang nitip pertanyaan nih, Bill, tanyain ke Dr. Clinton tentang jerawat dan gitu. Kalau dokter lihat nih dari POV si Bilal nih kenapa jerawatan? Jujur nggak apa-apa. Sebenarnya kalau dari kualitas kulit itu oke. Kayak gitu ya. Kalau jerawat itu sebetulnya banyak faktor kayak gitu. Pertumbuhan kulit yang kurang bagus kayak gitu. Jadi penumpukan sel kulit mati itu yang pertama. Yang kedua adanya bakteri. Jadi kita jarang cuci muka kayak gitu. Tapi yakinlah itulah ya rajin ya cuci muka kan. Ya nggak rajin juga sih, sehari 2 kali paling. Ya sehari 2 kali cukup kok. Oke. Cukup banget. Oke. Bakteri. Terus habis itu memang dari segi peradangan terjadi itu karena sistem imunnya kita kayak gitu, responnya terhadap si bakterinya itu. Dan yang keempat sebetulnya di nomor 1 nih, kelenjar minyak. Ini yang bikin tiap orang tuh beda-beda. Ada yang kelenjar minyaknya aktif banget kayak gitu, makanya tipe kulit tuh dibagi nih, ada yang oily, ada yang dry kayak gitu. Itu tergantung daripada aktivitas kelenjar minyaknya gitu. Nah kalau Mas Bilal sendiri, kalau dari yang semuanya ini, kita bisa mulai dari yang sel kulit matinya. Mungkin kita bisa eksfoliasi sama pakai krim yang misalkan kita memperbaiki pertumbuhan proses kulitnya itu. Jadi nggak banyak sel kulit mati yang ada di atas, jadi nggak numpuk, nggak jadi komedo dia, kayak gitu. Tapi aku pernah kayak waktu itu coba perawatan dan udah bersih lagi, aku kira itu bakal nggak datang lagi gitu. Karena ada yang bilang, atau ada mitos kali ya yang bilang, lu kalau udah jerawatan di usia 23, 24, ntar nggak akan jerawatan lagi. Itu benar atau nggak sih? Kalau udah jerawatan di 23, 24, ke depannya nggak jerawatan lagi. Nggak akan jerawatan lagi. Biasanya bisa, itu faktor hormonal. Kayak gitu, biasa kalau laki-laki itu di usia 30 tahun, perempuan di usia 35 tahun. Sorry yang perempuan agak lama nih. Oh iya, 30 masih potensial untuk jerawatan? Iya, bisa. Kayak gitu. Sampai 30 hormonnya dia stabil. Kayak gitu. Berarti yang nggak mungkin jerawatan tuh usia 50-an nggak mungkin jerawatan? Masih bisa juga sih. Oh gitu. Masih bisa, tapi jarang banget. Kayak gitu. Biasanya jerawatannya tuh karena faktor lain lah. Kayak gitu. Oke, jadi aku harus ngapain nih dokter? Apakah harus aku perawatan atau dari dalam, atau aku harus pakai skincare apa yang mengandung apa supaya teman-teman juga tahu nih nggak salah pilih skincare lah gitu Oke. Berarti secara general ya, Ya, yang secara orang general. lain itu ya, berarti pertama kita ngomongnya tentang oily skin lah ya. Berarti ya, kan yang jerawat kan yang prone skin, yang oily skin, kelenjar minyaknya tuh aktif kayak gitu. Jadi yang pertama tentunya perbaikin pola hidup, oke? Tidak boleh merokok kayak gitu, tidak boleh, bukannya tidak boleh sih, kurangin makanan atau minuman yang dairy product. Dairy product tuh contohnya produk-produk susu sapi kayak gitu, karena dia mengandung insulin growth factor. Jadi dia kalau insulinnya itu nempel di kelenjar minyak kita, itu aktif kelenjar minyaknya, jadi itu dikurangin kayak gitu. Dan juga high glycemic index food, jadi kayak yang doyan nih makan martabak malam-malam kayak gitu kan, malam lagi ya. kayak gitu. Nah itu dikurangin, gula-gula juga dikurangin kayak gitu. Nasi dikurangin berarti? Nasi boleh dikurangin, jangan nambah lah ya, kayak gitu. Atau diganti pakai nasi merah kayak gitu. Sekarang kan ada yang shirataki juga tuh. Iya tuh lagi rame Low kalori ya. Iya, low kalori. Gitu. Berarti opsinya kalau dari sisi makanan kurang-kurangi gula, apalagi kalau malam. Kan bilang, atau gini deh, aku jadi muncul pertanyaan baru nih. Misalnya tadi malam aku makan martabak nih, jam 11 malam. Terus besoknya tiba-tiba jerawatan. Apa karena martabak tadi malam? Harusnya iya. Make sense ya? Iya, dan bergadang juga. Oke. Kayak gitu, karena produksi minyak tuh langsung
langsung terjadi. Ditambah lagi kita tidur, kanan kiri kita nggak ganti bantal kita, sarung bantal kita banyak sel kulit mati di situ, bakteri kayak gitu. Nah itulah dimana jerawatnya kita itu yang malam nggak ada tiba-tiba pagi ada, itu terbentuknya. Bisa nggak ganti 2 minggu gitu langsung Tidur aja gitu. Iya bisa, karena kan sel kulit mati kita itu banyak di bantal sebetulnya. Jadi saranku 3-4 hari sekali itu diganti ya. Bagusnya tiap hari sih. Bagusnya tiap hari ya. Iya. Tapi kalau laundry tiap hari kan boncos juga ya. Iya benar. Tapi ya normalnya sih aku dengar 3-4 hari ya gantian. 4 hari kayak gitu. Oke. Tapi kalau dari sisi skincare nih, aku udah bener dari sisi skincare. Tapi dari habit aku juga udah bener. Kira-kira dia bakal potensial untuk menimbulkan jerawat dari sisi mana lagi nih? Faktor stres. Itu. Faktor stres. Kalau kita stres, contohnya sekarang kan anak Gen Z sekarang seneng tuh main game ya, sampai malam tuh. Kata siapa game bikin relax, ada happy, juga game yang bikin stres kayak gitu. Itu kortisol naik, hormon kita. Dimana itu berpengaruh juga pada si aktivitas kelenjar minyaknya kita kayak gitu. Apalagi sampai bergadang, double dah. Tambah nyemil snack yang lainnya. Wah, tuh triple dah kayak gitu. Nyemil, terus stres juga. Iya kayak gitu, makan makanan proses food kayak gitu. Jadi otomatis kelenjar minyak kita aktif banget kayak gitu, dan jadilah jerawat itu lagi. Tapi yang paling berpengaruh apakah skincare-nya, sisi stresnya, atau makanannya yang mendominasi nih? Gua yang harus ngelit gua numbuhin jerawat di wajah dia gitu. Gabungan sih sebetulnya, lebih ke gabungan. Tapi yang pertama selalu pola hidup. Makanya kalau aku datang pasien jerawat kayak gitu, pasti aku tanya gimana pola tidur, gimana pola makan kayak gitu. Itu yang nomor satu harus diubah. Jadi bukan percuma ya, tapi akan lebih baik pola hidupnya diperbaikin, dia juga pakai skincare kayak gitu. Dan skincare-nya sebetulnya untuk jerawat nih, itu nggak perlu yang sampai layer-layer banyak gitu. Iya. Spill apa aku harus apa nih harus. Mungkin aku kebanyakan kali ya, atau 4-5 skincare, tapi sebenarnya bisa 3 kan. Bisa basic-basicnya aja ya. Coba spill dong. Aku harus apa? Sebetulnya kalau pagi hari yang paling penting itu adalah eksfoliasi juga bisa kayak gitu ya. Tapi eksfoliasi jangan yang scrub tiap hari kayak gitu, jangan juga. Iritasi kayak gitu, iritasi kayak gitu. Eksfoliasi seminggu 2-3 kali boleh. Kayak gitu. Kayak itu untuk ngilangin sel kulit mati, permasalahan yang pertama. Zatnya harus ada apa? Salicylic acid boleh, kayak gitu. Glycolic acid boleh, lactic acid boleh, kayak gitu. Itu bahan-bahan eksfoliasi yang pada umumnya lah. Kayak gitu. Oke, itu yang pertama. Dan mungkin ini masih banyak banget yang pas saya bilangin tuh kayak, oh gitu dok. Cuci muka itu pagi, jangan cuci muka terus langsung dibilas. Itu ngebersihin minyak doang. Sel kulit matinya itu masih ada. Kalau mau namanya eksfoliasi, itu harus didiamin dulu 1-2 menit untuk sabun cuci mukanya. Jadi sambil sikat gigi didiamin. Jadi sel kulit matinya itu dilumatkan lah sama si salicylic acid, lactic acid, glycolic acidnya gitu. Habis selesai sikat gigi, kita bilas juga kayak gitu. Jadi cuci muka untuk eksfoliasi itu seperti itu kayak gitu. Kalau malamnya cuci mukanya itu biasa aja, nggak apa-apa, nggak usah ditunggu 1-2 menit gitu. Tapi satu produk cuci muka atau facial foam yang sama, itu berarti waktunya aja yang beda, kayak yang pagi bisa 1 menitan, 2 menitan gitu. Iya. Kalau malam nggak harus 1 menit. Minyaknya aja kita hempaskan. Aku kira itu fungsinya sama loh, walaupun menitnya berbeda. Ternyata timing itu pengaruh banget ya? Pengaruh banget. Oke. Kayak gitu. Baru tahu. Iya. Itu nah, yang terus kalau dari sisi facial foamnya 1 menitan. Aku bilas, terus aku pakai moisturizer nggak atau pakai apa? Harusnya. Moisturizer balik lagi nih ke tipe kulit. Kalau masih oily banget, pakailah yang jangan terlalu krim banget. Akan nggak nyaman banget deh pokoknya. Jadi turun, boleh ke yang agak sedikit lotion kayak gitu, lotion atau enggak yang serum dulu kayak gitu, atau enggak gel kayak gitu, itu masih oke. Baru gitu. Sunscreen. Ya, baru habis itu sunscreen kayak gitu. Itu pun sebetulnya sunscreen itu adalah moisturizer.
Kayak Sebetulnya. gitu. Sebetulnya. Jadi dia selain bahan sun protection factornya ya, kayak yang physical tuh zinc oxide, titanium oxide kayak gitu. Itu dia pasti kalau lihat ingredientsnya ada kayak glycerin gitu. Itu adalah pelembab. Jadi sebetulnya kalau misalkan nggak mau ribet nih laki-laki ya, sabun cuci muka langsung pakai sunscreen aja, nggak usah pelembab, nggak apa-apa kayak gitu. Jadi nggak perlu layering, kecuali mau masukin bahan kayak niacinamide di pagi hari, vitamin C itu boleh Biar kayak glowing gitu. ya. Ya biar glowing, biar sehat lah kayak gitu. Itu pun kalau mau masukin bahan kayak niacinamide yang serum aja cukup kayak gitu. Apalagi yang masih minyakan banget ya mukanya, baru berobat kayak gitu. Jangan yang langsung krim pelembab yang tebel isinya niacinamide kayak gitu, kan banyak nih di luar-luaran kayak gitu ya. Orang langsung beli viral karena influencer ngomong apa kayak gitu. Intinya sih kalau akne kayak gitu, jerawat, jangan terlalu berlayer lah gitu. Simple mungkin aja. Tadi jerawat. Kalau mau menghilangkan bekas jerawat nih, saran dari Dr. Clinton. Wah, bekas jerawat banyak sih. Ada yang PIE, yang kemerahan, terus ada yang warnanya hitam. Yang hitam deh, yang hitam. Aku relate soalnya. Kalau yang hitam ya, itu banyak sih. Pertama bisa pakai krim depigmentasi ya, kayak gitu. Isinya bisa niacinamide, alpha arbutin, kojic acid, sampai kadang kita pakai hidrokinon juga, kayak gitu. Dan pengen ngelurusin aja sih, banyak yang orang tuh takut pakai hidrokinon kayak gitu. Kenapa? Karena memang efeknya yang agak serem lah. Kalau dia di stop langsung jadi hitam banget kayak gitu. Ya itu kalau pemakaiannya itu nggak benar kayak gitu. Makanya pemakaian hidrokinon itu harus dengan resep dokter kayak gitu. Harus dengan sesuai arahan dokter. Biasanya kalau pakai hidrokinon tuh bagus. Dia putih kayak gitu ya, hitam-hitamnya tuh jadi melupas ya? Iya, jadi kabur lah kayak gitu, jadi sewarna, tone kulitnya bagus kayak gitu, ketagihan. Jadi dilanjutin terus sampai setahun, padahal dokter udah bilang ini nggak boleh lebih dari 3 bulan, itu nggak boleh kayak gitu. Maksimal dipakai 4 bulan sampai 6 bulan kayak gitu. Lebih dari itu beresiko kayak gitu. Tapi sebetulnya kalau di bawah itu masih aman sih hidrokinon gitu. Seru sih, udah kayak konsultasi langsung nih. Terus ada juga teman-teman yang nanya dari tim-tim kita kayak nitip, Kak Bill nanyain dulu Dr. Clinton, kalau kita ngomongin rambut nyambung gak sih sama kulit? Itu kalau ngomongin rambut, karena dokter juga bikin konten yang ada rambut-rambutnya gitu ya? Iya, betul. Itu ada hubungan sama kulit gak sih? Atau emang topik yang terpisah? Tergantung masalahnya. Misalnya rambutnya aku nih udah mulai mundur misalnya. Oke, kalau mulai mundur ya sama masalah di wajah ya. Nyambungnya misalkan contohnya pada orang yang memang jerawat aktif yang karena hormonal itu lebih chance-nya lebih besar untuk mengalami kebotakan kayak gitu, karena hormonnya ini hampir sama kayak gitu, dihidrotestosteron kayak gitu, itu ada pengaruhnya juga kayak gitu. Tapi biasa aku pisahin sih kayak gitu, rambut sendiri, wajah sendiri kayak gitu, karena agak sedikit berbeda penanganannya. Oh, penanganannya beda? Penanganannya beda. Gak bisa satu produk kedua gitu? Enggak. Biasanya kalau yang di wajah itu berbeda sama yang di rambut. Berarti dokter juga aktif untuk ngerawat rambut ya? Pastinya. Boleh spill gak? Aku harus apa gitu biar rambut aku lebih segar? Mas Bilal? Iya. Oh. Mas Bilal ada seribuan Mas Bilal lainnya nih. Oke. Masalah rambut ya, kita harus tahu dulu nih. In general laki-laki lah ya. Laki-laki ini yang paling banyak di kontenku tuh banyak tuh kayak, Mas ini dok spill produk kayak gitu. Sebetulnya kalau laki-laki itu permasalahan utamanya satu, hormon androgennya. Hormon androgen kayak gitu. Hormon androgen di mana kalau dia menempel di akar rambutnya kita, terutama di daerah sini ya, yang patternnya itu laki-laki, dia akan mengalami yang namanya miniaturisasi atau pengecilan daripada akar rambut itu sendiri. Simpelnya gitu bahasanya ya, kayak gitu. Itu proses miniaturisasi. Itu yang kita harus cegah sejak
studi bilang sih bisa dari usia 13 tahun itu udah mulai terjadi miniaturisasi karena akil balik kita di mana hormon kita tuh mulai tuh. Iya, iya. Ya kan kayak Sejak nunggu sunatan ya. jakun ya. Kayak gitu. Nah itu mulai dari usia 13 tahun tuh bisa. Makanya banyak pasien yang datang usia 20 tahun kayak gitu mengalami kemunduran. Kayak gitu. Itu balik lagi juga ke genetik juga sih. Genetik pengaruh ya. Pengaruh juga kayak gitu. Nah, dan untuk produknya itu yang orang sekarang bilang tabu lah ya. Kayak gitu itu tuh kayak minoxidil kayak gitu. Terus finasterid gitu. Itu obat-obat yang memang untuk menghambat untuk menumbuhkan lah. Menumbuhkan atau mengatasi sih? Sebetulnya dia kalau kita atasi hormonnya dia akan menumbuhkan. Oh gitu. Kayak gitu dia akan growth juga. Gitu. Tapi kalau udah terlambat dalam hal nunggu botak dulu baru berobat itu agak sedikit susah. Kayak gitu karena nggak bisa dibalikin 100%. Jadi yang terjadi akarnya terjadi pengecilan, miniaturisasi, walaupun diobatin dia paling nggak 100% lah kayak awal. Kayak gitu. Nah, di awam itu orang-orang itu percaya bahwa pemakaian minoxidil itu ketergantungan kayak gitu. Kalau menurut saya pribadi itu kebutuhan sih sebetulnya. Tapi nggak ketergantungan. Gitu. Nggak ketergantungan. Kalau ketergantungan tuh bedainnya kayak kita kayak narkoba kayak gitu. Kita butuh dosis yang lebih tinggi lagi untuk apa ya menyenangkan kita punya badan kayak gitu. Kalau minoxidil enggak. Kayak gitu. Kalau kita pakai minoxidil misalkan, kita hanya menghentikan waktunya aja, waktu proses kemunduran rambutnya kita, kayak gitu. Itu waktunya kita stop, kayak gitu. Tapi kalau kita nggak pakai, ya dia tetap jalan. Jadi itu pilihan, itu pilihan. Kalian mau pilih menghentikan waktunya dengan pemakaian itu atau ya udah pasrah. Menghentikan waktunya, tapi ada potensi untuk waktu itu berjalan lagi gitu. Iya. Kayak gitu. Nggak sekarang ya, mungkin 5-6 tahun lagi kali ya. Iya. Oh gitu. Tapi artinya kita udah coba ya. Aku belum pernah sih pakai minoxidil. Aku harus pakai berarti. Pakai deh. Kayaknya udah mulai mundur dikit. Iya, udah mulai mundur nih. Bahaya nih teman-teman. Iya. Kan nggak mungkin kalau ntar salah channel lagi dikirain hostnya botak ya. Tapi konteksnya ke temanku yang bilang cobain rosemary itu sama juga. Studinya nggak sebagus minoxidil tapi bisa dipakai kalau misalkan yang memang baru ada tanda-tanda awal. Boleh. Karena dia sifatnya mirip sama minoxidil, vasodilator atau pelebar pembuluh darah kayak gitu. Jadi, nah balik lagi nih, banyak yang udah pakai minoxidil, rosemary oil juga, tapi asupan makanannya tuh nggak bagus. Jadi percuma pembuluh darahnya dilebarin, tapi nutrisi di dalamnya nggak bagus kayak gitu. Jadi ya rosemary oil tadi itu fungsinya dan memang bisa sebagai alternatif lain kalau misalkan belum memulai minoxidil kayak gitu. Tapi balik lagi asupan nutrisinya harus bagus kayak gitu. Nah itu kan udah minoxidil, rosemary dari luar. Kalau dari dalam aku harus konsumsi apa nih? Nutrisinya apa dok? Oke. Balik lagi di samping nutrisi dulu, kita perlu juga kalau misalkan yang udah mengalami kemunduran kan karena hormon utamanya. Jadi kita harus hambat hormonnya sebetulnya kayak gitu. Itu ya contoh obatnya ya finasterid itu 5-alfa reduktase, dia cara kerjanya. Dia menghambat kerja si hormonnya kayak gitu. Dan kalau nutrisi dari dalam itu kita butuh zinc, vitamin D3, terus vitamin A, vitamin C kayak gitu. Itu yang kita butuh. Zat besi juga. Jadi sebetulnya tuh dari makanan tuh bisa kita dapatkan sih. Itu semua. Contohnya penasaran. Oke, contohnya zinc, kacang-kacangan, terus telur kayak gitu yang sehari-hari ya. Gitu. Terus kalau vitamin A boleh dari sayur-sayuran, itu banyak wortel tuh bisa kayak gitu ya. Terus habis itu vitamin C kita tahu jeruk, pepaya, tomat itu banyak ya. Gitu. Terus habis itu zat besi itu kita bisa daging-dagingan kayak gitu atau enggak bayam kayak gitu. Dan jangan hindarin minum teh. Ini banyak banget nih minum teh pada saat makan besar. Hindari minum teh pada saat makan besar. Even teh tawar. Iya, teh tawar, teh manis, pokoknya teh. Oke. Kenapa? Karena ada kandungannya, teh itu dia akan mengikat zat besi kita.
Jadi selain zat besi itu dibutuhkan untuk pembentukan darah kayak gitu. Selain itu ya untuk metabolisme badan juga, oke, dan juga pertumbuhan rambut kayak gitu, menjaga kualitas akar rambut kayak gitu. Jadi kalau misalkan zat besinya itu kebawa sama bahan yang di tehnya itu, kebuang ke kotoran kita nih habis makan kayak gitu, ya itu percuma, kita nggak dapet zat besi, jadi kekurangan zat besi, jadi bisa anemia, bisa kekurangan darah gitu. Terus rambut juga bisa rontok juga kayak gitu. Jadi habit makan apapun makanannya, minumnya teh itu dihindarin. Wah, jadi nggak iklan nih. Iya. Nggak nyebut merek kan. Iya, nggak nyebut merek tapi. Tapi kalau bisa itu makan besar, minum tehnya tuh sebelumnya tuh nggak apa-apa. Kayak gitu. Ya, 1 jam, 2 jam sebelum makan besar itu oke. Oke. Gitu, jangan dibarengin. Nah, Seru gitu. Fun fact-nya. Fun fact ya. Iya, Ini kalau iya. kita cut bisa viral nih di Reels. Tapi teman-teman aku beberapa orang juga masih ngerokok, Dok. Oke. Skincare-nya beli terus yang mahal, yang berkualitas ya. Mungkin dari sisi hal-hal lain kayak kebersihan masih oke-oke. Tapi cuma satu ngerokok. Sebenarnya rokok itu pengaruh nggak sih ke kulit kita, ke rambut kita? Bisa share nggak fun fact-nya? Banget. Pengaruh banget kayak gitu, dari asap rokoknya. Sebagai perokok pasif juga pengaruh. Waduh. Kayak gitu. Jadi teman-teman kita yang itu ya nggak mungkin lah kita jauhin lah ya. Iya, iya. Ya, tapi bilangin aja lah. Bilangin baik-baik ya. Kayak gitu. Itu akan berpengaruh, berdampak nikotinnya di dalam badan, tar segala macamnya lah. Bahan-bahan toksik itu. Kayak gitu. Dan fun fact-nya nikotin itu dia akan studinya dia akan mengendap di folikel rambut, di akar rambut kayak gitu. Itu akan mengganggu sekali pertumbuhan rambut. Makanya orang yang merokok itu akan persentasenya lebih besar, dia akan mengalami kebotakan cepat, apalagi dia ada genetiknya kayak gitu. Dan uban pun juga kayak gitu, dari radikal bebas yang dihasilkan si rokok itu kayak gitu. Jadi biasanya tuh yang perokok pasif ngirupin radikal bebasnya tuh, asap-asapnya, CO2-nya itu kan ROS tuh kita bilang, reaktif oksigen species, radikal bebas. Dia akan merusak si stem cell di akar rambutnya. Gitu, terutama stem cell yang terutama yang sel pigmentnya. Nah, kalau sel pigmentnya rusak kayak gitu, dia jadilah uban kayak gitu, nggak bisa menghasilkan pigmen sendiri rambutnya. Jadi lebih mempercepat uban, kebotakan, dan ke kulit penuaan. Radikal bebas itu tadi. Kalau aktif Gitu. Sama juga. Aktif lebih parah. Aktif lebih parah. Kayak Jadi gitu. misalnya aku lagi duduk nih, nyantai itu temanku ngerokok gitu. Nah, kan kehirup. Masuk Tapi- juga ke sirkulasi. Berarti aku tiba-tiba berubah di usia 20-an gara-gara dia tuh. Nah, bisa faktor Bisa genetik jadi. juga sih ya. Nggak bisa salahin juga. Tapi itu- studinya kayak gitu. Ya, tapi itu apa ya? Poin pentingnya kalau dari sisi itu ternyata orang kan cuma ngelihat ngerokok dari sisi perlahan membunuhmu dan segala macam. Tapi konteks perlahan membunuhmu itu bukan dari sisi membunuh, wah lu bakal mati, tapi membunuh kayak Sel. bikin kita lebih kelihatan tua, Ya. sel-sel kita juga makin Ya. parah gitu ya. Betul, sebetulnya yang ditakutin tuh radikal bebasnya sih. Kayak gitu. Yang dimana itu musuh utama penuaan. Kayak gitu, sel ya, terutama ya. Umur sel itu dipengaruhi salah satunya dari radikal bebas itu. Terlalu banyak radikal bebas, contohnya kita stres, itu terbentuk radikal bebas di badan kita. Kayak gitu. Itu akan, makanya orang bilang jangan kebanyakan stres, Ya. itu cepet tua, itu benar. Bener. Jadi umur selnya kita itu jadi lebih muda. Jadi lebih tua kayak gitu dibandingkan yang memang dianya happy aja kayak gitu, dia nggak merokok kayak gitu. Jadi balik lagi ke radikal bebas sih. Berarti kalau ada temanku yang awet muda kayak si Hafiz ini berarti nggak ada stres orang sebenarnya. Nggak bisa jadi. Oh gitu ya. Tapi ya itu sisi positifnya ya sih. Maksudnya kenapa harus olahraga, kenapa harus habitnya itu harus positif, terus skincare juga harus jalan-jalan secara lancar gitu ya. Betul. Itu meminimalisir dari sisi kayak penuaan dini. Ya betul, dan pentingnya minum antioksidan, vitamin Oke. C, vitamin E kayak gitu. Minumnya tuh harus dalam bentuk kapsul kah atau konsumsi makanan? Dari konsumsi makanan juga bisa sih kayak gitu. Berry, bukan berry penyakit ya, berries. Berries ya. Kayak strawberries, blueberries kayak gitu. Itu antioksidannya buat anggur kayak gitu. Oke. Berarti dari sisi rambut aku udah dapat insight menarik.
ntar aku bakal konsultasi dulu podcast lebih detail lah. Siap. Karena nggak mungkin waktunya. Iya. Terus tadi ada teman-teman yang nitip pertanyaan juga dok. Katanya, Kak Bilal, aku kalau malam nggak skincarean gitu, langsung tidur. Itu pengaruhnya gimana? Oke, selama kalau kulit dia nggak ada masalah sih ya nggak apa-apa sih sebetulnya kayak gitu. Cuman kalau misalkan dia memang acne prone, kulitnya minyakan banget kayak gitu, menurutku pribadi itu butuh sih skincarean, at least masuk vitamin A, retinol dan adik-adiknya itu kayak gitu, retinol, ada palen, retinoid acid kayak gitu. Itu dia untuk menginhibisi atau menurunkan aktivitas kelenjar minyak kayak gitu. Jadi kita balik lagi ke kenapa jerawat itu terbentuk, itu kan karena aktivitas kelenjar minyaknya. Jadi kita vitamin A masuk itu untuk menurunkan kelenjar minyak, aktivitas kelenjar minyaknya, dan juga memperbaiki regenerasi kulit. Jadi sel kulit matinya itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi nggak bentuk komedo dan jerawat gitu. Kalau aku kan emang gak ngerokok dari dulu, tapi bibir aku nih agak gelap nih dok. Oh, oke. Itu solusinya apa untuk bibir yang gelap dan kehitaman, terutama bagi teman-teman yang tidak pernah merokok? Oke. Kan bener aku bilang konsul nih ceritanya. Kalau yang nggak pernah merokok ya kayak gitu, itu penyebabnya dulu ya. Itu bisa karena genetik kayak gitu. Yang kedua karena paparan matahari juga bisa kayak gitu. Jadi kenapa ada tuh lipstick yang ada sun protection factornya, boleh dipakai. Boleh dipakai. Boleh dipakai. Itu bikin lebih cerah atau emang cuma mengatasi aja? Dia akan pertama dia akan melindungin semakin terjadinya kehitaman itu karena aktivitas sel pigmennya kita yang berespon terhadap ultraviolet kayak gitu. Jadi dengan ada pelindung ultraviolet atau SPF itu, jadi sel pigmen kita itu nanti lama-lama kayak udah nggak ada rangsangan dari luar, kayak ya udahlah tidur aja gitu. Jadi nanti dia akan cerah dengan sendiri, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama kayak gitu, 1 bulanan, 1 bulan setengah kalau rajin ya. Kayak gitu, dia akan mengalami sel pigmen itu akan tidur kayak gitu. Yang kedua itu bisa kita bantu dengan peeling yang superficial kayak gitu. Jadi pigmen yang ada di luar itu kita kupas sedikit kayak gitu. Jadinya dia agak sedikit lebih cerah gitu. Oke, yang ketiga kita bisa laser pigmen kayak gitu. Itu bisa juga. Tapi itu mindsetnya tuh laser pigmen lebih instan atau emang butuh waktu juga untuk? Butuh waktu. Nggak instan kayak tiba-tiba 5 hari gitu ya? Enggak. Dia kerjanya laser pigmen itu ya, mau di wajah, mau di bibir. Pokoknya kalau misalkan dia ngehancurin pigmen, kayak tato juga lah gitu. Dia ngehancurin pigmen, jadi tuh pigmen gelap itu ditangkap si gelombangnya, energinya laser itu ditangkap sama si pigmen gelap, dia akan pecah. Nah, pecahannya ini itu akan dimakan sama sel imun kita. Jadi butuh waktu proses sekitar 1 bulan sampai 1,5 bulan juga untuk si sel pigmennya itu ngebersihin pigmen-pigmen yang udah dihancurin sama si lasernya itu. Tapi kalau misalnya udah dibersihin sama sel-sel kita, tapi dia tetap ngerokok sama sebulan ke depan, berarti kalah sel kita itu? Kalah dong, pasti. Buang uang jatuhnya. Iya juga sih, ngapain laser kalau ngerokok? Iya, makanya. Kitanya yang seneng. Iya juga ya. Oh iya. Jujur nih dokter nih. Enggak. Bercanda. Terus tadi si Arya ada nitip nih katanya. Kemarin Arya ada iklan di sosial media yang dimana skincare gitu untuk sunscreen yang kalau kamu pakai ini langsung putih atau apa. Emang kalau ngiklan yang dari sisi marketingnya itu munculin instan itu kita harus percaya atau nggak sih dok? Aku jadi bimbang nih karena kita kan biasanya kemakan iklan karena memang dia ada kayak testimonialnya 2 bulan 3 bulan ini langsung glowing segala macam. Tapi kadang kita lupa melihat dari sisi komposisinya atau bahan-bahannya gitu. Gimana? Aku jadi bingung. Ini saya bisa bet nih, kalian semua nih yang nonton pasti kalau beli rata-rata dari rekomendasi orang tanpa melihat ingredient dan tanpa mempelajarinya itu. Kayak gitu. Itu pentingnya kenapa kita belajar bahan ingredients at least yang dia tulis di depannya, misalkan contohnya niacinamide, vitamin C, retinol kayak gitu. Ya SPF-nya kayak sunscreen itu physical
atau chemical. Nah, itu lagi Kayak perdebatan gitu. juga tuh. Iya, itu kalian harus tahu sih sebetulnya. Kayak gitu. Dan untuk yang hasil instan, menurutku pribadi ya, kayak gitu, dan yang aku pelajarin nih, itu belum ada sih sampai saat ini yang betul-betul instan satu kali pakai langsung putih misalkan kayak gitu. Hati-hati kayak gitu. Menurut saya sih cari aman aja, jangan yang instan-instan kayak gitu. Karena kita ambil lagi nih satu bahan yang dipercaya nomor satu oleh dermatologis satu dunia itu sebagai agen depigmentasi atau agen yang agen pemutih lah kayak gitu ya, itu adalah hidrokinon. Itu aja dia itu bekerja sekitaran 3 minggu sampai 6 minggu baru ada hasilnya kayak gitu. Hidrokinon kayak gitu ya, kayak gitu. Makanya apalagi yang marketing bilang kayak misalkan di sosial media kayak gitu, pakai langsung bening putih kayak gitu, hati-hati. Kayak gitu. Even yang sangat kuat aja seperti hidrokinon kayak gitu, retinoid acid, itu memakan waktu untuk dia proses di kulit kita kayak gitu, untuk melihatkan hasilnya dia kayak gitu. Itu sekitarannya 1 bulan sampai 1,5 bulan itulah untuk optimalnya kayak gitu. Jadi menurutku jangan percaya. Iya, karena Untuk yang konteksnya instan kan orang mikir dalam waktu 24 jam atau 2 hari. Tapi kenyataannya yang paling kuat aja menurut dermatologis tadi butuh waktu 3 sampai 6 minggu ya. Yes, betul. Gokil. 3 sampai 6 minggu baru dia memberikan apa potensinya dia kayak gitu. Menunjukkan potensinya dia. Gitu. Ada konten dokter Clinton yang aku nonton di Reels waktu itu viral ngomongin bau badan. Apa hubungannya nih dokter kulit tiba-tiba ngomongin bau badan? Bau badan ya. Iya. Kenapa bau badan itu topik yang menarik di Reelsnya? Yes, karena bau badan tuh balik lagi ke kebersihan kita sih sebetulnya. Kayak gitu. Bau badan itu hubungannya nanti sama kelenjar apokrin ya, kelenjar keringatnya kita. Kayak gitu. Dimana kalau misalkan kelenjar keringatnya kita itu terlalu aktif dan apalagi yang jarang mandi, sorry. Iya. Kayak gitu. Kenapa ke saya dok? Oh, kelihatan jarang mandi. Ngeliat ke sini ya. Dia banyak bakteri. Yang bikin bau itu adalah produksi metabolisme dari si bakterinya itu. Kayak gitu. Jadi balik lagi memang tentang kesehatan kulit sih kalau bau badan. Kayak gitu. Di samping kita makan bawang bombay kayak gitu, itu ada memang zatnya yang bikin kita jadi bau badan seperti bau bawang kayak gitu, itu juga ada kayak gitu. Ya kadang ada juga orang yang kadang mandi 3 kali sehari tapi masih gampang keluar bau badannya itu nggak dari sisi makanan atau ada emang dari sisi kulit atau hormonnya gitu dok? Iya, hormon. Biasanya karena faktor hormonal juga kayak gitu. Yang lebih aktif dia kelenjar apokrinnya, keringatnya kayak gitu. Gitu. Even udah kita pakai parfum atau deodoran masih kalah kali ya? Iya. Tapi hati-hati juga deodoran dia bisa ngeklok juga. Kayak gitu. Ada solusi nggak dok untuk teman-teman yang lagi struggle dengan bau badan? Kadang bau badan itu kita sendiri nggak sadar ya, harus ada orang terdekat yang bilang ke kita, walaupun itu fase yang berat untuk sadar, oh aku bau badan nih. Tapi sebenarnya bisa disembuhkan kan? Seharusnya bisa sih. Kayak gitu, dimana kita memang rajin juga, terus kita agak sedikit memang hambat sedikit si kelenjar apokrinnya itu. Kayak gitu, bisa dengan yang aluminium chloride yang ada di deodoran itu ya. Kayak gitu. Dan kalau misalkan memang nanti dilihat kalau misalkan dia terlalu aktif kelenjar minyak dan hubungannya dengan bakterinya itu ada, kita harus atasin infeksi bakterinya juga kayak gitu. Atau enggak populasi bakteri terlalu banyak itu bisa menyebabkan baunya juga. Jadi kita biasa kasih sedikit antibiotik pada pasien yang agak sedikit bau badan kayak gitu. Karena kan balik lagi metabolisme daripada si bakterinya itu yang menyebabkan bau odor kayak gitu, bau badannya itu. Gitu. Sama satu lagi konten yang aku suka waktu itu yang kayak ngomongin kaos kaki itu kalau bisa dipakai sekali doang, jangan berkali-kali, atau baju-baju yang digantung itu jangan sampai dipakai lagi besoknya itu. Itu betul. Seberapa besar sih pengaruhnya ke bau badan boleh atau ke kulit kita? Nah, ya itu dia poinnya. Jadi kalau baju kita gantung berulang terus kayak gitu, otomatis jamur, bakteri itu akan berkembang biak di situ dari sel-sel kulit kita nih. Kita kan setiap hari ini pasti ada sel kulit mati nih
yang terbentuk. Nah itu yang bisa nempel di sini jadi media untuk dianya jamur itu ada di situ, tumbuh bakteri kayak gitu. Jadi penting banget mengganti baju ataupun kaos kaki ya satu kali sehari aja kayak gitu. Sekali pakai ganti gitu. Q&A ada 3 pertanyaan dok dari teman-teman suara berkelas. Kita ke pertanyaan pertama dari Soraya Balkis. Dok, aku punya kantung mata dan kerutan di daerah mata aku. Mata aku kelihatan lelah, padahal aku tidurnya cukup dan gak capek atau stres. Itu kenapa dan gimana cara menghilangkannya? Oke. Kantong mata ya. Kalau kita ngomong kantong mata itu agak sedikit tricky ya. Sebetulnya kita harus lihat dulu kondisi anatomi atau struktur daripada tulangnya gitu. Kalau misalkan dia tulangnya memang agak sedikit dominan kayak gitu, kulitnya tipis, dia pasti akan membentuk gelap di sininya. Kayak gitu. Atau enggak semakin usia itu kan kita juga strukturnya akan berubah nih tulang kita kayak gitu. Jadi faktor aging juga pengaruh gitu. Dimana ini nanti kelempot kayak gitu dan semakin dark circle-nya tuh semakin nampak kayak gitu. Kalau si kantong matanya itu bisa karena lemaknya juga kayak gitu, biasa karena terlalu banyak aktivitas di daerah sini sih kayak gitu. Misalkan main HP, laptop kayak gitu tadi, tapi dia nggak bergadang ya, Dia bilang nggak begadang, dia sehat-sehat aja. Itu kira-kira faktor apa, hormonal kah atau genetik? biasanya karena aktivitas saja sih kayak gitu. Tapi kesehariannya dia mungkin itu kali ya main laptop kayak gitu. Bisa jadi ya, apalagi kan masih muda kan. Betul. Tapi solusinya kira-kira mengurangi intensitas dia bekerja kayak di depan layar atau harus pakai apa nih? Apa harus operasi atau apa? Kalau kantong matanya udah gede banget kayak gitu memang harus operasi sih kayak gitu. Kalau masih kecil kantong mata, dia kan kalau kantong mata tuh antara dia keluar atau enggak dia hipertrofi, dia membesar kayak gitu. Biasanya yang membesar itu yang udah tua kayak gitu. Kalau yang agak sedikit keluar itu karena aktivitas kayak gitu. Posisi anatominya, strukturnya itu biasanya pada usia muda juga bisa kayak gitu. Jadi kalau yang udah besar itu aku saranin sih memang biasa dibuang sih lemaknya kayak gitu. Dan kalau yang usia muda buangnya itu lewat dalam, jadi nggak lewat luar kayak gitu. Yang lewat luar yang kulitnya diambil itu biasa pada yang memang elastisitas kulitnya tuh udah jelek pada orang tua kayak gitu, itu harus dibuang kulitnya juga. Jadi kita bilangnya buang lewat luar kayak gitu. Kalau yang di dalam di situ itu yang pada usia muda yang kulitnya masih kencang. Nah kalau misalkan nih yang dia kantong matanya itu nggak gede tapi dia dark kayak gitu, nanti kita bisa tes apakah dia kekurangan volume atau gimana nih kayak gitu. Atau yang misalkan pada pasien-pasien yang atopik, agak luas sih sebenarnya kayak gitu. Yang atopik itu kan dia sering terjadi iritasi nih di sini, sering gesek-gesek, gatal, otomatis dia akan menghitam juga pigmentasinya. Jadi kita harus bedain antara karena pigmen atau enggak karena memang posisi perubahan anatominya, anatomi wajahnya, anatomi di sekitar orbitanya di matanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang perubahan karena anatomi di tulangnya itu, perubahan dia jadi agak sedikit lebih prominent gitu, itu kita biasanya dia kan hilang volume, kita biasanya isi sedikit sih kayak gitu dengan bahan-bahan, contohnya filler kayak gitu. Cuman kita sekarang udah lebih meninggalkan filler ya kayak gitu. Kita biasa isi skin booster kayak gitu, bisa hyaluronic acid sih biasanya yang kita isi kayak gitu. Jadi dia lebih aging prosesnya atau kayak kehitamannya itu akan improve gitu. Tapi itu sementara sih. Tapi kalau yang kurang tidur atau stres juga kelihatan jelas ya? Iya banget sih kayak gitu. Kalau yang itu salah satunya juga bisa masase tiap pagi atau tiap malam gitu? Ya masas dari dalam keluar karena limfatik atau kelenjar kelenjar limfanya kita, kelenjar getah bening yang di sini nih salurannya itu biasa tersumbat juga bisa kayak gitu. Jadi dimasas aja, gitu dimasas keluar.
Setelah itu pakai tomat atau pakai timun nggak? Boleh. Tapi itu efektif nggak sih dok? Kayak timun atau tomat gitu? Ya kalau misalkan mau dibilang efektif sih ya bisa aja sih kalau dirutinin ya. Dirutinin ya? Setiap hari kayak gitu. Kita bisa ambil dari efek dinginnya kayak gitu. Dan kalau tomat kan dia ada lycopene kayak gitu. Terus ada vitamin C-nya. Dia akan mencerahkan. Kan kayak tadi vitamin C kan dia akan mencerahkan kayak gitu. Iya. Sambil ngantor atau sambil podcast juga pakai tomat ya? Kayak gitu. Bisa ya. Kita ke pertanyaan kedua nih dok. Oke. Bentar, pertanyaan kedua dari Kristia. Hai Kristia. Halo kak, aku udah pakai make up dan aku juga pakai body lotion yang kedua-duanya ada SPF. Tapi apakah benar kalau itu emang ada SPF-nya? Bener sih. Oh benar. Betul. SPF balik lagi kita harus tahu ingredients. Jadi jangan asal iklan ngomong apa ada SPF-nya kayak gitu. Oh percaya kayak gitu. Coba lihat aja sih. Kayak gitu biasanya kalau di make up yang bedak tabur gitu ya. Itu biasanya memang dia ada zinc oxide, titanium oxide kayak gitu atau enggak iron oxide kayak gitu. Itu mineral sunscreen ya. Kayak gitu. Itu biasanya digabung dia di bedak bubuk atau enggak foundation. Itu bisa kayak gitu. Itu sebagai sun protection factor. Jadi selama ada bahan itu yes dia bisa melindungin kita daripada ultraviolet. Tapi balik lagi cukup apa enggaknya nih. Kayak gitu kita pakai lotion tergantung sih balik lagi ke dosis. Kayak gitu. Jadi menurutku tetap harus pakai sunscreen baru make up. Karena kurang nanti dosisnya. Memang ada SPF tapi dosisnya itu yang kurang. Kayak gitu. Jadi tetap harus pakai sunscreen. Karena ada juga temanku yang kayak pakai body lotion ada SPF-nya dia ragu jadi ditempelin sunscreen-nya gitu loh. Oh, oke. Itu udah malah double protection ya. SPF 50 tambah 50 kali ya. Enggak Gitu ya? 100 enggak. Iya. Tapi itu emang enggak ada kan dok kayak double, triple gitu kita tempel malah makin kayak matematika gitu SPF 50 atau 50. Enggak gitu hitungannya. Enggak gitu ya. Oke. Kita ke pertanyaan ketiga, ini bagus nih pertanyaannya. Dari Al Ihsan. Halo dok, aku mau tanya, aku punya 3 tipe sunscreen. Boleh tahu nggak ya mana yang paling efektif? 3 tipe itu apa aja dok? 3 tipe. Mungkin kalau yang di sini yang secara umum ya tipenya itu yang physical sama yang chemical kayak gitu ya. Mungkin maksudnya tadi 3 tipe yang apa? Spray ya? Oke, bentuknya bentuknya. ya, jadi ya? Spray, stick sama yang itu ya, yang krim. Yang krim ya? Krim atau lotion ya, kayak gitu yang 3 tipe kayak gitu. Bedanya apa? Efektivitasnya sih. Kayak gitu. Dimana yang paling nomor 1 itu yang krim. Tetap yang kita biasa pakai, yang direkomendasi dokter kulit, ya? Yes, dua jari itu ya. 2 jari itu yang paling efektif. Kayak gitu. Dan seharusnya kita pengulangan atau reapply pakai yang krim juga. Kayak gitu. Tapi kan orang kan banyak yang males lah ya, cuci tangan lagi, cuci muka kayak gitu. Jadi terbentuklah yang si spray, yang roller kayak gitu, yang stick kayak gitu. Yeah. Jadi itu untuk membantu mereapply aja. Tapi menurutku pribadi sih daripada nggak pakai sama sekali, ya udahlah nggak apa-apa kayak gitu. Tapi memang aku saranin bagusnya tetap pakai reapply-nya ya, bagusnya pakai yang krim gitu. Kalau spray dan stick tadi kontranya apa ya? Kalau gimana? Yang spray atau yang stick itu? Oke, yang pertama dia efektivitasnya kan kurang tuh kayak gitu. Yang kedua kalau yang stick ya kita kan banyak sel kulit tuh di situ, jadi ada rentan ada mikroorganisme di situnya. Apalagi kalau gantian ya, dia pakai kita pakai dong. Kita kan nggak tahu mikroorganisme tiap orang kan beda-beda kayak gitu. Jadi bisa menyebabkan jerawat kayak gitu juga. Kalau yang pakai krim tadi, kan aku pernah coba yang normal sama yang satu lagi tinted white gitu ya, yang ada white-nya gitu. Gimana? Yang di sunscreen kan ada yang kayak yang krim yang normal, satu lagi yang versi yang ada versi putih yang kalau kita tempel di muka itu lebih white cast. White cast ya. White cast ya. Itu ada perbedaannya sih. Beda banget sih. Lebih bagus yang mana? Kayak gitu. Menurut dokter nih. Kalau pribadi menurutku yang paling aman tuh physical. Oke. Jadi balik lagi kita harus lihat
ingredients di belakangnya. Simple kok, ngebedainnya simple banget. Cari aja kandungan zinc oxide sama titanium oxide. Selama ada dua itu dia termaksud physical sunscreen. Dan itu yang memang paling sedikit menyebabkan alergi, paling sedikit menyebabkan iritasi kayak gitu. Dan paling aman, dia nggak masuk ke sirkulasi darah. Sedangkan yang chemical, kandungannya banyak-banyak, macam-macam lah ya. Kayak gitu. Dan yang memang yang paling udah nggak dibolehin itu yang oxybenzone. Jadi kalau misalkan lihat ingredients ada bahan oxybenzone, jangan pakai. Kenapa? Kayak gitu, karena memang dipercaya secara studi ya, dia masuk ke sirkulasi, mengganggu hormonal kita. Kayak gitu. Baru satu yang bahan itu yang memang terbukti mengganggu. Tapi untuk bahan chemical lainnya, yes, memang bisa masuk ke sirkulasi darah. Jadi tuh di sirkulasi darah, kalau kita apply, dia masuk ke peredaran darah. Kayak gitu. Itu bisa yang chemical, tapi studinya itu belum ada studi yang bisa membuktikan bahan selain oxybenzone itu bisa mengganggu sistem metabolisme kita, hormonal itu kayak gitu. Berarti tadi yang physical itu harus ada yang mengandung titanium dan zinc. Yes, betul, itu yang paling aman sih. Oke. Kayak gitu. Aku baru tahu loh, jadi ntar aku mau beli, siapa tahu sunscreen aku pakai sekarang tuh bahkan nggak mengandung itu. Wah, itu jangan-jangan gimmicknya. Iya, makanya aku harus pelajari. Thank you atas ilmunya. Terus satu lagi nih, yang si chemical itu biasanya tuh tandanya nggak white cast. Jadi gitu. yang di sosial media bilang tanpa white cast itu kemungkinan besar antara hybrid, antara si dia campur zinc oxide sama yang bahan chemical atau enggak chemical murni. Kalau yang physical dia ada white cast-nya. Biasanya orang tuh nggak seneng yang ada white cast-nya, makanya orang tuh banyak yang beralih ke yang chemical. Tapi di sosial medianya dia bilang kayak ini non white cast sama sekali, kayak gitu, bentuknya gel enak kayak gitu. Itu biasa chemical kayak gitu. Kalau chemical aku sih secara pribadi nggak apa-apa, pakai aja. Toh studinya itu belum bisa dibuktikan akan mengganggu metabolisme walaupun dia masuk ke sirkulasi kita kayak gitu. Tapi kayak untuk ibu hamil kayak gitu, aku saranin pakai yang physical aja. Kayak gitu, jangan yang chemical. Walaupun dia masih berpotensi belum membuktikan, bisa dibuktikan, tapi tetap berpotensi. Berarti dokter juga gak secara langsung bilang kalau white cast itu juga lebih bagus kan? Ya white cast tuh lebih bagus. Ya white cast kayak gitu. Makanya di kontenku selalu bilang berani white cast itu baik. Ya aku mau pakai kadang terlalu kayak kelihatan make up gitu loh, jadi kayak kurang percaya diri gitu. Iya. Tapi di blend aja sih sebetulnya dia akan rata sih. Di blend, kayak ditunggu 2 menit 5 menit kali ya? Diratain kayak gitu dia akan ngeblend. Tapi kalau misalkan yang untuk kulitnya coklat kayak gitu dia ada yang tinted sunscreen. Jadi memang dia warnanya itu khusus untuk yang kulit agak sedikit coklat kayak gitu. Pas lah untuk orang Indonesia, tapi agak lengket aja sih. Agak lengket ya. Dan lebih keras gitu ya, lebih kental gitu ya. Gitu. Oke, mungkin dari aku terakhir biasanya aku selalu tanya ke teman-teman aku, ada advice nggak untuk versi 20-annya seorang atau Clinton, atau dari Clinton yang sekarang 30-an ke kamu yang ke 20-an? Apa ya? paling dari segi kesehatan aja ya, kesehatan kulit ya tetap jalanin apa yang memang udah rutin dilakukan, olahraga rutin, pola makan hidup lebih sehat lah. Dulu memang aku nggak gitu terlalu sehat, pola hidupnya baru-baru ini aja nih kayak gitu. Jadi harus lebih sehat lagi, pola makannya diatur. Terus satu nih, terutama buat yang laki-laki, jangan takut mulai pakai yang obat semprot itu ya, kayak misalkan untuk merawat rambut kayak gitu, karena jangan sampai terlambat lah kayak gitu. Terus sama pakai sunscreen kayak gitu. Simple gitu, tapi nggak semua orang bisa ya. Yes, kayak gitu. Thank you atas semua itu. Pesan kayak pesan ke aku pribadi juga, jadi aku jarang pakai hairspray. Dan thank you atas waktunya. Terima kasih semuanya, ilmu yang menarik banget.